Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Ini merupakan penghinaan tiada taranya. Sudahlah Kakang Durgampi, simpanlah dulu kemarahanmu. Masih banyak waktu untuk membalaskan sakit hatimu. Tuan, cepat buka pintunya Tuan. Tuan, Debah setan alas. buka pintunya Tuan. Hei, pelayan itu belum pernah ditata rupanya. Tuan. Apa? Ada apa? Mereka sudah pergi Tuan. Dua-duanya sudah pergi. Apa? Pergi. Pelayan goblok. Bukankah kami sudah pesan agar dibangunkan pagi-pagi sekali? Maafkan saya Tuan. Saya sendiri bangun kesiangan kok. Soalnya semalaman saya hampir tidak tidur. Saya harus mengintip mereka berdua itu sampai jauh malam loh. Tapi Tuan, mungkin mereka belum terlalu jauh. Sudah. Ayo Kesuari, ambil kudamu. Kita susul mereka. Tuan, tunggu. Bagaimana urusannya Tuan? Saya kan belum terima apa-apa. Tuan berjanji semalam itu kan akan memberi 10 ringgit pada saya. Hei, Pak Tua. Iya. Kalau kau tidak terlambat membangunkan kami, tentu aku akan menepati janjiku. Aku akan memberimu 10 ringgit, bahkan mungkin lebih. Waduh lah Tuan, ini bagaimana? Aduh, Tuan telah menipu saya. Jadi kau tidak terima, begitu Pak Tua? Ya jelas saya tidak terima kok. Mana ada orang mau ditipu? Mana ada? Saya menjalankan semua perintah Tuan sebaik-baiknya. Sampai hampir tidak tidur semalam suntuk. Sampai melotot. Saya sudah memberikan keterangan tentang sapu tangan Lawa Ijo. Juga tentang Pangeran Jayakusuma. Malah saya ditipu. Sudah Pak Tua. Bagaimana ini? Kalau Kakang Durgampi tidak mau membayar, akulah yang akan membayar. Selesai berkata, dengan sigap Kesuari mengeluarkan segenggam jarum dari balik lipatan pakaiannya. Ini Pak Tua, kubayar lunas. Dan jangan cerewet lagi. Aduh, ini apa ini? Apa yang kau lemparkan tadi itu? Tanganku jadi kejang, mataku berkunang. Mari Kakang, si tua yang cerewet itu tidak akan cerewet lagi. Terus ambil jalan ke kanan Kesuari. Orang tua itu kurang ajar benar. Apa kita tidak boleh lewat? Jangan-jangan dia tuli, Yunda. Biasanya orang setua itu penglihatan dan pendengarannya sudah sangat berkurang. Hei, kakek, pinggirlah sebentar. Kami mau liwat. Aku mencari buntelanku yang hilang. Apa kalian tidak melihatnya?
Hah? Buntalan nasi bekalku dari rumah. Hah? Kalian tidak melihatnya ya? Maaf, Kek. Kami tidak melihatnya. Bagaimana kami bisa melihat buntalan kakek? Sedangkan baru kali ini kami melewati jalan ini. Ya, sudahlah. Kalau tidak melihatnya. Sekarang minggirlah, Kek. Kami mau lewat. Kalian ini sebenarnya mau kemana? Tak ada jalan lagi kalau kalian mau ke sana. Ah, masa? Maksud kakek, jalan ini jalan buntu? Iya, begitulah. Kecuali kalian menerobos pohon-pohon itu menuju ke arah sana. Kalau kami menuruti petunjuk kakek, kami akan sampai kemana? Lah. Kalian ini tujuannya mau kemana? Hah? Sudahlah, kalau kalian tidak mau menuruti nasihatku, kalau kalian tidak percaya, ya sudah sana, lewatlah. Hah, aku pun tak akan lama-lama berada di tempat ini. Takut, serem. Kek, tunggu dulu, Kek. Bagaimana Pitaloka? Kita ikuti saja petunjuk kakek Sinting itu. Kita ikuti saja, Yunda. Daripada kita berjalan tanpa tujuan. Baiklah. Ayo, kita terobos pohon-pohonan di depan itu. Pondok siapa ini, Yunda? Di tengah hutan begini ada pondok yang cukup nyaman untuk istirahat. Jangan-jangan pondok kakek yang tadi. Aku yakin di dalam ada orangnya. Sebab ada cahaya pelita di dalam. Jangan-jangan sarang penyamun, Yunda. Tidak usah berpikir macam-macam, Pitaloka. Kita tidak mempunyai pilihan lagi untuk menginap malam ini, kecuali pondok ini. Ayo, kita congkel saja pintunya kalau memang terkunci. Baik, Yunda. Benar, Yunda. Pintunya terkunci. Kita buka saja dengan paksa. Ambil pedangmu. Kau mencongkel dari sana, aku dari sebelah sini. Baik, Yunda. 1, 2, 3. Lihat, Yunda. Ada yang terbaring di atas balai. Dia Pangeran Jayakusuma. Pangeran. Kenapa, Pitaloka? Dia tidak bergerak lagi, Yunda. Lihat, aku sudah mengguncang-guncang tubuhnya, tapi dia tidak juga bergerak. Jangan-jangan dia sudah mati, Yunda. Kurang ajar. Gara-gara pelayan tolol itu, rencana kita jadi buyar di tengah jalan. Apa gunanya putus asa, Kakang? 2 hari kita melacak jejak mereka. Masih belum juga terkejar. Malah sekarang kita tersesat sampai di hutan ini. Aku yakin kita bisa menemukan mereka. Dari mana kita bisa menemukan mereka, ha? Sebentar, Kakang. Sebentar. Hutan ini ada penghuninya. Aku tadi sempat melihat sekilas ada cahaya pelita di kejauhan sana. Sial. Ada sungai yang cukup besar melintang di depan kita, Keswari. Iya, Kakang. Tapi aku yakin ada sesuatu yang bisa kita temukan di sana. Pasti ada orang yang paling tidak bisa kita minta keterangan. Tapi bagaimana dengan sungai ini? Kita tidak mungkin melewatinya, kecuali kita berenang dan meninggalkan kuda-kuda kita di sini. Kita cari saja tempat yang dangkal untuk menyeberang, Kakang. Mungkin di sebelah hulu sana ada tempat yang tidak terlalu dalam. Ayo, Kakang. Iya. Pangeran Jayakusuma. Selamat pagi, Pangeran. Bagaimana rasanya sekarang? Kau... Semula kami sudah cemas melihat keadaanmu, Pangeran. Semula kami kira Pangeran pingsan, tapi ternyata hanya tidur. Pangeran tidur lama sekali, hampir sehari semalam. Bagaimana kalian bisa sampai kemari? Kami diberi petunjuk seorang kakek-kakek di jalan. Semula kami hanya mau mencari tempat untuk menginap, tapi kami justru menemukan Pangeran di pondok ini. Kami memang ditugaskan Kakang Panular untuk menyusul Pangeran.
Kami semua khawatir melihat keadaan luka pangeran yang cukup parah. Aku sendiri tidak tahu mengapa bisa sampai ke pondok ini. Jadi pangeran belum mengenal siapa yang telah merawat pangeran selama ini? Aku hanya bisa melihat punggungnya. Itu pun kalau hari sudah malam. Maksud pangeran, orang itu sengaja tidak ingin dikenal? Iya, mungkin begitu. Dia memang orang aneh. Bicara hanya seperlunya saja. Paling-paling dia hanya menyuruhku minum ini atau makan itu. Tak ada yang lain yang pernah dikatakannya. Tapi dia meninggalkan pesan melalui tulisan yang digoreskan pada dinding luar gubuk ini, pangeran. Dia memberi petunjuk dengan jelas bagaimana cara kami harus merawat pangeran. Luka yang pangeran derita memang cukup gawat. Karena itu pangeran harus rajin minum obat seperti yang telah diperintahkan orang aneh itu. Kami tahu bahwa pangeran bukannya pingsan. Juga setelah membaca tulisan itu, dikatakan bahwa pangeran hanya tidur karena telah minum ramuan daun yang menyebabkan rasa kantuk. Sekarang bagaimana rasanya, pangeran? Apakah sudah agak enak? Aku hanya merasa lemas karena mungkin terlalu banyak tidur. Sebab setiap aku minum cairan yang berwarna kuning di batok kelapa itu, langsung saja aku diserang rasa kantuk yang hebat. Kalau luka di lengan pangeran, bagaimana rasanya? Apakah masih panas dan nyeri? Tidak terlalu, hanya tinggal sedikit. Kadang-kala seperti kesemutan. Dan jari-jari tanganku ini agak terasa kaku. Susah digerak-gerakan. Nanti akan saya buatkan param dari ramuan daun-daunan. Sekarang sebaiknya pangeran minum air hangat dan makan bubur kacang sedikit. Sementara itu, Durgampi dan Keswari masih terus berusaha mencari tempat asal cahaya pelita yang semalam sempat menjadi petunjuk jalan mereka. Aku menjadi bingung sendiri, Keswari. Menurut penglihatanku semalam, cahaya pelita itu ada di sana. Tenang saja, Kakang. Tenang? Tenang bagaimana? Kita tidak bisa terus berputar-putar di hutan ini. Kukira cahaya yang kita lihat semalam bukan cahaya pelita. Mungkin kunang-kunang atau binatang malam yang lain. Cahaya kunang-kunang berwarna putih, Kakang. Sedang cahaya yang kita lihat semalam agak kemerah-merahan. Itu jelas cahaya yang ditimbulkan oleh sumbu minyak. Kau pikir ada orang menyimpan minyak dalam hutan belantara seperti ini? Minyak jarak bisa didapat orang di mana-mana, Kakang. Apalagi di hutan. Nah, lihat, Kakang. Ada asap mengepul dari balik bukit itu. Iya, benar, Keswari. Kalau ada asap, berarti ada api. Kalau ada api, pasti ada manusianya. Ayo, kita lihat ke sana. Mengapa tidak dihakan buburnya, pangeran? Pangeran? Kau dia, Mustika. Pangeran terlalu banyak merenung. Seharusnya pangeran bisa membuat hati gembira agar pangeran segera sembuh. Kata orang, hati yang gembira juga merupakan obat yang mujarab bagi mereka yang sedang sakit. Aku sedang sedih. Aku sedang kehilangan. Bagaimana aku bisa gembira? Di dunia ini bukan hanya kau yang dirundung kemalangan, pangeran. Masih banyak yang lain yang nasibnya jauh lebih buruk lagi. Aku tidak percaya ada orang yang mempunyai nasib lebih buruk ketimbang diriku. Tidak selayaknya pangeran berkata seperti itu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Apakah bijaksana seseorang yang mengutuki nasibnya sendiri? Dia, Mustika. Kau tahu, aku seorang pangeran. Kalau aku mau, aku bisa hidup mewah, bergelimang harta, kehormatan, dan berbagai macam kesenangan. Tapi aku tidak menginginkan itu semua. Aku hanya ingin setetes kebahagiaan yang memancar dari perpaduan cinta. Ya, aku hanya ingin bahagia. Hidup sederhana dengan orang yang paling kucintai. Tapi justru itu yang tak pernah kudapatkan. Justru itu yang susah kuperoleh. Rasa bahagia memang mahal harganya, pangeran. Aku pun mengalami hal yang tak jauh berbeda. Aku pun merasakan kehilangan. Kadangkala hatiku merasa kosong. Sepertinya hidup ini tak bermakna lagi. Kalau begitu sebenarnya nasib kita tak jauh berbeda. Kita adalah orang-orang kesepian. Kita adalah orang-orang yang kehilangan. Pangeran masih boleh sedikit beruntung.
Cobalah, lihat diriku ini. Hidup sebatang kara di dunia ini. Ayah bundaku terbunuh di lapangan Bubat. Iya. Kadangkala hidup ini terasa kejam. Dulu aku pernah berpikir begitu, Pangeran. Tapi sekarang tidak. Hidup tidak pernah kejam. Yang kejam adalah diri kita sendiri, yang tidak bosan-bosannya mengutuk dan mencaci maki nasib kita sendiri. Padahal hidup ini bisa begitu manis, bahkan amat manis, kalau kita mau menerima segala yang datang dengan hati tabah dan rela. Dia Mustika. Dari mana kau mendapat pengetahuan sedalam dan seluhur itu? Dari pengalaman, Pangeran. Karena kupikir tidak ada gunanya lagi menyesali diri sendiri. Tinggal sedikit lagi. Mengapa tidak dihabiskan saja? Biar saja di situ. Nanti kalau berasa lapar, akan kuhabiskan. Saya tinggal dulu, Pangeran. Saya harus membantu Yunda Carangsari mengambil air di sungai. Baiklah. Tapi kalau sudah, lekaslah kembali. Tentu. Kau tinggal dia sendirian, Pitaloka? Dia sudah lebih sehat sekarang, Yunda. Keadaannya semakin membaik. Baru saja dia menghabiskan hampir 1 mangkuk bubur kacang. Kau kelihatannya berseri, Pitaloka. Tidak biasanya kulihat kau gembira seperti sekarang ini. Apa saja yang kalian bicarakan tadi? Yunda bisa saja. Kami tidak bicara apa-apa. Kau tidak bisa membohongi aku, anak manis. Maksud Yunda? Pangeran Jayakusuma memang pria yang sangat mempesona. Dia tampan, lugu dan baik hati. Hati wanita mana yang tidak akan tertarik oleh pribadinya? Yunda, Pangeran Jayakusuma sudah menjadi milik bibinya. Tak akan ada wanita lain yang mampu menggantikannya. Pitaloka, ya? Ada apa burung gagak itu? Iya, sepertinya dia mengerang kesakitan, Yunda. Hei, lihat, dia melayang kemari. Dia mati, Yunda. Burung gagak ini mati. Tubuhnya kejang. Seperti keracunan. Ada busa keluar dari paruhnya. Kau benar, Yunda. Lihat, di bagian sayapnya ada 2 batang jarum yang bersarang. Pitaloka, kalau begitu, pasti ada orang yang sengaja membunuh burung gagak ini. Siapa? Mungkin ini baru merupakan ancaman. Barangkali kitalah yang akan menjadi sasaran selanjutnya. Atau barangkali Pangeran Jayakusuma. Kita harus cepat-cepat pulang, Yunda. Kalau sampai ada orang bermaksud jahat, Pangeran Jayakusuma tak akan mampu berbuat banyak, karena masih belum sembuh benar. Baik, mari kita pulang. Tapi diam-diam saja, Pitaloka. Pangeran Jayakusuma tidak usah tahu. Pangeran Jayakusuma. Yunda, ada apa dengan kuda ini? Lihat, mulutnya keluar busa dan matanya memutih. Dia mati, Yunda. Dia mati seperti burung gagak itu. Tubuhnya juga kejang. Tenang, Pitaloka. Aku yakin orang itu tidak jauh dari pondok kita ini. Iya. Benar. Kuda ini mati. Nah, ini dia biang keladinya, Pitaloka. 3 batang jarum yang bersarang di paha kanannya. Yunda ingat pendekar licik, suami istri Bowong Sunti. Mereka pun selalu menggunakan racun seperti itu untuk membunuh korban-korbannya. Iya, tapi nampaknya racun ini lebih ganas dan mematikan. Baiklah, kita harus tetap tenang, Pitaloka. Kita belum tahu siapa orang itu. Kita belum bisa mengukur kemampuannya. Lihat, Yunda. Lihat pintu pondok kita itu. Ada coretan-coretan berwarna merah. Jelas ini pekerjaan orang yang sama. Dan tujuannya mungkin untuk menakut-nakuti atau mengancam kita. Mungkin dia menggunakan darah binatang hutan untuk menuliskan huruf-huruf ini. Mengerikan sekali. Baiklah, kita bersihkan saja pintu ini. Dan selanjutnya, kita harus selalu berhati-hati.
Agaknya orang itu masih memberi kesempatan pada kita sebelum mereka melaksanakan niat jahatnya. Dyah Mustika Perwita menyobek sehelai daun kering, dan sebelum menggosok daun pintu, sekali lagi dia membaca tulisan darah itu dalam hati. Malam ini giliran kalian bertiga. Malamnya, Dyah Mustika Perwita dan Dyah Carangsari terus berjaga-jaga, dan mereka tetap merahasiakan apa yang dialaminya pada Pangeran Jayakusuma. Kulihat kalian berdua gelisah. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Pangeran. Kami hanya lelah. Mengapa Pangeran belum tidur? Aku mencium adanya bahaya mengancam pondok kita ini. Aku tidak melihat bahaya apapun. Pangeran jangan menakut-nakuti kami. Kalian tidak usah merahasiakan sesuatu. Aku sudah tahu. Tadi siang aku mendengar ada langkah-langkah 2 orang mendekati pondok ini. Laki-laki dan perempuan. Mereka menambatkan kudanya di tempat yang agak jauh. Lalu kudengar mereka berbisik-bisik di luar. Kemudian salah seorang mendekati pintu. Apa yang telah mereka tuliskan di pintu? Dan mengapa kalian berusaha menghapusnya? Kami sebenarnya tak ingin melihat Pangeran cemas. Mereka mengancam akan membunuh kita bertiga malam ini. Aku sudah biasa menghadapi bahaya. Bahkan bahaya yang lebih besar. Tapi luka Pangeran masih belum sembuh benar. Jadi aku harus berdiam diri saja, sementara kalian menjadi mangsa para pembunuh gelap itu? Dyah Mustika Perwita dan Dyah Carangsari tidak bisa menjawab pertanyaan Jayakusuma. Mereka kemudian hanya menunduk. Suasana dalam pondok menjadi hening. Malam terus merangkak perlahan. Mereka bertiga tak ada yang mau terlelap. Semua terjaga dalam keadaan siap menghadapi segala kemungkinan. Tapi mereka boleh lega, karena ternyata malam itu berlalu dengan aman. Matahari bersinar terang. Cahayanya menembus rimbunan pohon dan sebagian melewati celah-celah dinding pondok. Dyah Carangsari baru saja membuka pintu pondok ketika tiba-tiba dari jauh terdengar derap kaki kuda. Itu mereka datang, Yunda. Kurang ajar. Rupanya mereka sengaja mau mempermainkan kita. Mereka membuat kita tercekam dalam ketegangan semalam suntuk. Tapi mereka baru datang pagi harinya. Berdebah. Biar saja mereka kemari. Akan kita lawan bertiga. Tidak. Pangeran jangan keluar. Lebih baik Pangeran bersembunyi di dalam. Ya, akan sangat berbahaya bagi Pangeran yang sedang dalam keadaan sakit. Mereka menggunakan senjata rahasia beracun. Aku tidak gentar menghadapi mereka. Aku tahu siapa mereka. Pasti iblis Durgampi dan Keswari. Tapi ingat Pangeran, Pangeran masih dalam keadaan sakit. Tidak, aku tidak sakit. Lihat, aku sudah sembuh. Mengapa kau memukulnya, Yunda? Cepat, angkat kakinya, Pitaloka. Mari kita sembunyikan dia di atas atap pondok ini. Cepat, Pitaloka, angkat kakinya. Baik, Yunda. Siapa kalian? Dan mau apa kalian datang ke pondok kami? Kami datang hanya sekedar untuk main-main, anak manis. Kami senang berburu di hutan. Kami sudah membunuh seekor burung gagak dan seekor kuda bina. Tapi kami belum puas kalau belum membunuh manusia. Jadi kalian mau membunuh kami? Apakah kami akan membunuh kalian atau tidak? Itu soal nanti. Kecuali kalau kalian berdua membuat kami kesal. Ya, jelas kami pasti akan membunuh kalian. Kami merasa tidak punya urusan dengan kalian. Bahkan kami belum mengenal kalian. Apakah kita perlu memperkenalkan diri dulu, Keswari? Namaku Keswari, dan dia suamiku Durgampi. Lalu apa yang kalian kehendaki dari kami? Ketahuilah, kami sudah membayang-bayangi kalian sejak di rumah penginapan itu. Tapi kalian berhasil meloloskan diri. Hingga pelayan rumah penginapan itu terpaksa menjadi korban. Untuk apa kalian membayang-bayangi kami? Hei, Pitaloka!
Ya. Untuk inilah maka kami bersusah payah mencari kalian untuk selembar sapu tangan aneh ini. Kesuari, apa yang tengah kita alami ini? Aku tidak mengerti, Kakang. Aku hanya merasakan tubuhku semakin lemas. Kakek Edan, dia mempunyai ilmu siluman. Ketukan pokok kayu itu terasa semakin berat, Kakang. Dadaku serasa hampir meledak. Aku bahkan tidak mampu beranjak lagi, Kesuari. Telapak kakiku seperti dibaku dengan bumi. Tapi dia masih mengetuk-ngetuk terus. Aku sudah tidak kuat lagi, Kesuari. Hei, orang tua, hentikan semua ini. Hentikan permainan sinting ini. Kakang, ketukan-ketukan itu semakin ganas. Dan setiap ketukan seperti menerbangkan sebagian dari kekuatan ilmuku. Ampun. Kau hentikan atau tidak, kakek jahanam? Aku tahu kau lebih unggul. Kau boleh membunuh kami sesuka hatimu. Tapi jangan menyiksa kami dengan cara yang amat keji begini. Keji? Bukankah kalian pun biasa bertindak keji dengan ilmu yang kalian miliki? Bukankah kalian seringkali berbuat keji, kejam, dan buas terhadap sesama hidupmu? Nah, sekarang kalian merasakan sendiri bagaimana orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya, yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.